Ya, pemirsa, ada 4 menteri koordinator dengan 34 kementerian di Kabinet Kerja Jokowi JK. Dalam mengumumkan kabinetnya, Jokowi membutuhkan waktu 8 hari sejak pelantikannya sebagai presiden. Dan berikut susunan Kabinet Kerja. Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita, Mas Jayadi. Saya akan mengajak Anda untuk kemudian mengomentari satu persatu nama. Kita sudah berbicara tadi mengenai Menteri Koordinator. Ya. Bagaimana komentar Anda terhadap Puan Maharani menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan? Tepatkah Mbak Puan ada di posisi tersebut? Ya, kalau lihat dari pengalamannya, dia kan belum punya pengalaman eksekutif ya, baik eksekutif dalam arti swasta maupun eksekutif dalam arti pemerintahan. Pengalaman utamanya adalah menjadi ketua fraksi di PDI Perjuangan. Jadi dia punya pengalaman mengkoordinasi, tapi koordinasi di tingkat partai politik, yaitu PDI Perjuangan gitu. Nah, ini harus dipahami, saya kira posisi ini harus dipahami sebagai akomodasi politik begitu, karena Puan Maharani figur yang tadinya diplot untuk menjadi ketua DPR, tapi karena ada perubahan peraturan perundangan dan ketidakmampuan mengelola kegagalan PDIP mengelola dinamika political lobby di tingkat DPR, sehingga Puan kemudian terpental menjadi ketua DPR. Nah, memang kalau Puan diletakkan di menteri teknis juga akan sulit ya, karena akan ditaruh di mana sebagai menteri teknis. Di samping itu mungkin agak rendah. Kalau kementerian koordinator, maka memang tantangannya bagaimana dia secara cepat belajar untuk melakukan koordinasi berbagai kementerian yang ada di bawahnya. Baik. Mas Jadi, tapi pemilihan Puan ini lebih karena rekam jejaknya sebagai panglima politik PDI di DPR, atau mungkin ada pengaruh dari anak dari Ibu Megawati Soekarno Putri? Iya, itu tadi yang saya maksud. Ini lebih akomodasi politik ya, lebih akomodasi politik, dan karena itu ya seharusnya memang kan kemarin kita berharap Jokowi tetap melakukan akomodasi politik, tetapi kemudian mempertimbangkan dengan dalam sekali soal profesionalitas yang dia sebut. Kan Jokowi menyebutnya profesional dari partai kan gitu. Artinya betul latar belakangnya partai, tapi profesional. Jadi tapi ya itu akomodasi politik, saya kira kita harus terima dalam konteks ini. Mungkin kementerian, padahal ini salah satu agenda ya, mungkin
Puan Maharani ditaruh di sini karena ini kan PDIP, salah satu agenda Jokowi adalah soal repolasi mental, soal pembangunan manusia. Mungkin kalau dikoordinasi langsung oleh PDIP dan ada Jokowi juga sebagai presidennya, mungkin mereka akan lebih yakin dengan arah kemana arah dari Kementerian Koordinator ini. Baik. Kalau kita bergeser ke tim ekonomi, ada Sofyan Jalil sebagai Menteri Koordinator, tapi di bawahnya juga ada nama-nama seperti Rahmat Gobel, ada Bambang Brojonegoro, begitu juga dengan ada Siti Nurbaya. Menurut Anda apakah menteri-menteri di bawah ini sudah menempati pos yang tepat? Kalau Bambang ini kan kita kenal sudah punya pengalaman, punya pengalaman sebagai Wakil Menteri Keuangan dan dikenal memiliki kapasitas. Jadi saya kira cukup tepat untuk dipilih. Dia cukup mengerti bagaimana seluk-beluk Kementerian Keuangan dan nanti dibantu oleh wakilnya. Kemudian konteks Rini Sumarno secara pribadi saya kira dia punya pengalaman sebagai Menteri Perindustrian dan dia seorang profesional berpengalaman di dunia usaha, di dunia bisnis, memiliki jaringan internasional yang kuat sebetulnya dari sisi itu dia bisa dikatakan mumpuni. Cuman apakah secara politik dia nanti ada persoalan atau tidak secara politik dan hukum itu yang kita tidak tahu. Karena rumornya begitu. Lalu siapa lagi misalnya kalau mau diambil contoh Rahmat Gobel bagaimana? Rahmat Gobel ini kan ini pengusaha nasional sudah lama, anaknya dari Pak Gobel salah satu pendiri dari perusahaan lokal Indonesia. Saya kira pengalamannya di dunia bisnis sangat dan bisnisnya sudah internasional berbasis di Indonesia. Saya kira sebagai Menteri Perdagangan mungkin kita harapkan pengalaman itu bisa betul-betul mumpuni untuk membantu dia Nah, yang agak mengherankan itu adalah Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian. Kan kita tahu salah satu fokus dari agenda pembangunan perekonomian adalah membangun industri, termasuk industri kemaritiman. Nanti kan harus bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kita tidak tahu jejak Pak Saleh Husin sebagai seorang yang memiliki pengalaman ataupun kapasitas di bidang perindustrian. Yang kita tahu ini akomodasi politik. Apakah harusnya Pak Rahmat Gobel yang masuk perindustrian atau bagaimana gitu? Ya kalau Pak Rahmat Gobel masuk perindustrian saya kira bisa juga, tapi apakah Pak Saleh Husin bisa ditukar ke situ itu juga menjadi persoalan lagi pertanyaan gitu. Baik, Mas, jadi kita akan mencoba untuk kembali melihat bagaimana suasana di sana. Saya akan bertanya pada reporter kami yang sudah di lapangan. Di sana ada Yuliana Wan.